Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Dwi Nurcayanti. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas B absen 33 dengan NIM 20383022073. Tak lupa juga saya haturkan sholawat serta salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu yang sangat luas kepada saya agar bisa menyelesaikan tugas ini dengan benar dan memberikan kesehatan selalu kepada saya. Bersolawat juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapatkan barokah dan curahan pahala yang besar. Konteks di era saat ini yang menjadi urgen bagi tasawuf. Di era modern saat ini, manusia seringkali terbius akan godaan dunia dan acap kali abai akan kehidupan akhirat dan Tuhan yang menciptakan alam semesta yang memberikan manfaat bagi mereka. Hedonisme, konsumerisme, dan materialisme adalah deretan penyakit dunia yang menggerogoti spiritual dari manusia itu sendiri, sehingga manusia hanya mementingkan nilai-nilai dunia dan spiritualisme saja. Tak hanya itu saja, teroris dan radikalisme seringkali mengkamuflase agar memecah belah Islam itu sendiri. Awal mula terorisme adalah sifat marah, dendam, benci, dan emosi yang membantu terhadap yang lain. Menurut tasawuf, ini adalah penyakit batiniah yang harus dihilangkan. Tasawuf adalah oase bagi orang-orang modern yang terjebak pada hedonisme, konsumenisme, radikalisme, dan materialisme. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga mencontohkan praktik bertasawuf sejak usia 25 tahun hingga 45 tahun. Rasulullah SAW sudah tidak melakukan aktivitas duniawi setelah namun tidak sesudah menikah. Khadijah sebagai istri yang kaya dan mengetahui Rasulullah SAW adalah utusan Allah, selalu mendukung apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Saat menyendiri di Gua Hiro, dalam tasawuf ini disebut sebagai proses tahlil, menyucikan diri dari jiwa yang buruk. Bisa dilihat dari aspek sejarah juga. Belanda menjajah Indonesia selama 3 abad, lalu kemudian mempelajari seluk-beluk Islam untuk menaklukkan Nusantara, yang memang mayoritas beragama Islam. Kemudian ditemukan bahwa penyebab Indonesia tidak bisa ditaklukkan adalah ajaran tasawuf dan tarekat. Di sini peran tasawuf menjadi sumber akan nilai-nilai spiritualisme, yang mana seseorang telah terkikis habis karena masalah yang menggerogoti dari spiritualisme itu sendiri. Tasawuf membekali seseorang bahwa segala sesuatu harus dilakukan dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena dari yang lain. Dengan bertasawuf, hati seseorang juga akan menjadi lembut dan penuh akan cinta, sehingga tidak sampai menyala-nyala akibat kemarahan dan mengkafir-kafirkan segala sesuatu tanpa ada landasannya, bahkan membunuh sesama manusia itu sendiri. Tuhan telah memberikan pengajaran kepada kita agar bisa menahan emosi dan agar bisa menjernihkan segala pikiran yang bisa menyebabkan kehancuran bagi sesama manusia itu sendiri. 20 ini semangat untuk bertasawuf itu sudah mulai tumbuh di kalangan para pemuda, begitupun di kalangan intelektual atau bahkan sudah ada di komunitasnya yang telah tercipta saat ini. Tasawuf baik di dalam ataupun di luar negeri seharusnya juga harus dilestarikan, karena ini juga mementingkan bagaimana cara berpandangan kita terhadap segala sesuatu aspek yang berkaitan dengan spiritualisme. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan bisa saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyajian atau pengucapan. Dan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam video kali ini. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.